Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Wrath of the Titan yang dirilis tahun 2016. Film ini kelanjutan dari film Clash of the Titan. Yang belum nonton alur cerita Clash of the Titan, silahkan tonton terlebih dahulu di channel Yendeh. Link video ada di deskripsi dan pojok kanan atas video. Biar kalian nyambung sama Wrath of the Titan ini. Film Wrath of the Titan disutradarai oleh Jonathan Liebesman dan dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Perseus, di mana pada film sebelumnya Perseus berhasil mengalahkan Kraken dan memilih hidup sebagai nelayan kembali bersama Io yang bakal jadi istri Perseus. Bertahun-tahun mereka berdua menjalani kehidupan sebagai nelayan hingga akhirnya Io meninggal. Di sini nggak dijelasin Io meninggal karena apa. Menurut prediksi saya, Io meninggal karena memakan ikan buntal. Mereka berdua memiliki anak, yaitu Helios, yang masih kecil. Sebagai nelayan, keseharian Perseus dan Helios menangkap ikan di pasir untuk kebutuhan hidup mereka. Pada saat malam hari, Zeus mengunjungi Perseus dan cucunya Helios yang sedang tertidur. Zeus mengatakan kepada Perseus bahwa manusia sudah tidak lagi berdoa kepada para dewa. Dan sebagai akibatnya, para dewa kehilangan kekuatan mereka dan menjadi fana. Mereka tidak dapat lagi mempertahankan dinding Tartarus yang semakin runtuh, membuat para Titan Kronos di dalam dinding Tartarus bakal keluar dan akan menguasai dunia kembali. Zeus meminta bantuan kepada Perseus untuk membantunya membangun dinding Tartarus kembali, namun Perseus menolaknya karena tak bisa meninggalkan Helios. Perseus juga berjanji kepada Io untuk menjaga Helios. Zeus pun pergi. Kemudian Zeus mendatangi dinding Tartarus dan bertemu Poseidon yang sudah bersama Ares. Ares ini anaknya Zeus, jadi dia saudaranya Perseus. Mereka akan membangun lagi dinding Tartarus yang hampir hancur. Namun terlebih dahulu mereka memanggil Hades untuk membantunya. Di sini Zeus meminta damai kepada Hades, tapi Hades menolaknya karena masalah dulu. Hades masih sakit hati karena Zeus sudah menipunya. Lalu Hades menyerang Zeus dan Poseidon, membuat Poseidon terluka. Zeus marah dan akan menyerang balik Hades, namun Ares memukul Zeus. Wow, Ares juga mengambil petir milik Zeus. Sebenarnya ada apa sih Hades dan Ares ini? Kayaknya mereka bersekongkol dan punya rencana jahat. Hades juga melepaskan Chimera untuk menyerang perdesaan dan kerajaan Argus. Chimera ini makhluk seperti naga. Dia berkepala dua, berekor ular, dan bersayap burung emprit. Salah satu kepalanya mengeluarkan bahan bakar, satunya lagi mengeluarkan percikan api. Jadi Chimera bisa menyemburkan api, kayak korek gas. Mengetahui kampungnya dalam bahaya, Perseus mengambil pedangnya dan menyerang Chimera. Perseus berhasil mengalahkan korek gas tersebut. Kini Perseus sadar bahwa dia harus membantu ayahnya, yaitu Zeus. Perseus dan Helios pergi ke kuil para dewa untuk bertemu Zeus. Namun Zeus nggak muncul-muncul waktu dipanggil, yang muncul malah Poseidon. Dalam keadaan sekarat, ia memberitahu bahwa Hades dan Ares bergabung dengan Kronos untuk melawan manusia. Para dewa lainnya juga telah menghilang, sedangkan Zeus ditangkap oleh Hades dan Ares. Poseidon memerintahkan agar Perseus menemui Agenor, putra Poseidon yang setengah dewa sama seperti Perseus. Ia bersama Ratu Andromeda. Poseidon memberikan trisulanya kepada Perseus untuk diberikannya lagi kepada Agenor. Saat itu juga Poseidon tewas menjadi gumpalan debu. Sedangkan di Tartarus, Hades dan Ares menahan Zeus. Ternyata mereka berdua membuat kesepakatan dengan Titan Kronos. Hades dan Ares akan menguras kekuatan Zeus untuk menghidupkan kembali Kronos. Sebagai imbalannya, Hades dan Ares akan diberikan kekal abadi. Sebelum Perseus pergi menemui Agenor dan Andromeda, ia terlebih dahulu pamit kepada Helios dan menyarankan kepada Helios agar jangan memakan ikan buntal. Setelah itu, Perseus pergi dengan menaiki Pegasus. Sesampainya di wilayah kerajaan Argos, Perseus menemui Ratu Andromeda yang baru saja mengalahkan 4 Chimera. Perseus mengatakan kepada Andromeda dan yang lainnya agar tidak berdoa lagi kepada dewa perang, yaitu dewa Ares, karena Ares sekarang berkhianat dan menjadi musuh. Lalu Andromeda membawa Perseus menemui Agenor yang sedang ditahan
karena Agenor ini penipeng dan pencuri. Perseus mengatakan bahwa Agenor ini anak Poseidon, manusia setengah dewa yang ditinggalkan sama seperti Perseus. Perseus juga ngasih kabar kepada Agenor bahwa ayahnya sudah meninggal. Agenor diminta untuk membawa Perseus ke Violent One. Dengan berbagai macam bujukan, akhirnya Agenor bersedia membantu Perseus menyelamatkan Zeus. Kini Perseus, Agenor, Andromeda, dan bersama pengawal lainnya OTW menuju Violent One untuk menemui Hephaestus. Perseus menjelaskan bahwa Hephaestus menciptakan 3 senjata yang digunakan Zeus, Hades, dan Poseidon. Petir milik Zeus, garpu Popmi milik Hades, dan Trisula milik Poseidon. Ketiga senjata ini bisa digabungkan menjadi tombak Triumph, satu-satunya senjata yang dapat mengalahkan Kronos. Agenor meminta Trisula milik ayahnya untuk membuka dunia tersembunyi, yaitu Violent One. Dengan seluruh kekuatannya, Agenor berhasil memasuki Violent One. Saat Perseus, Agenor, dan yang lainnya memasuki hutan, Agenor terjebak perangkap. Perseus mencoba membebaskan Agenor, namun sesuatu yang besar muncul dari pepohonan. Ternyata itu Cyclops, raksasa besar yang mempunyai mata satu. Perseus dikejar-kejar olehnya, sedangkan yang lain akan membantu Perseus. Namun mereka dihadang oleh satu Cyclops lagi. Andromeda dan pasukannya melawan Cyclops tersebut. Sementara Perseus akhirnya berhasil mengalahkan Cyclops yang mengejarnya, membuat Cyclops lainnya mendatangi Perseus. Kini muncul Cyclops lagi yang terlihat tua, membawa Agenor. Mengetahui Perseus memegang Trisula Poseidon, ketiga Cyclops tersebut tunduk kepada Perseus. Perseus meminta Cyclops untuk menuntunnya ke Hephaestus. Tibalah Perseus di tempat tinggal Hephaestus dan bertemu dengannya. Perseus meminta Hephaestus untuk membawanya ke Tartarus. Namun terlebih dahulu mereka melewati labirin yang sangat besar. Untungnya Hephaestus punya alat navigator, jadi nggak bakal keder. Hephaestus membawa kelompok Perseus ke pintu labirin. Namun sesampainya di pintu labirin, Ares datang dan menghabisi pengawal Andromeda. Hephaestus berusaha menahan pintu masuk labirin yang akan menutup kembali. Dia menyuruh Perseus, Agenor, dan Andromeda masuk ke dalam labirin, sementara dirinya rela mati untuk menahan Ares. Perseus, Agenor, dan Andromeda berhasil masuk ke labirin. Karena Hephaestus sudah meninggal, Agenor dengan komplitinya memandu Perseus dan Andromeda dengan alat navigatornya. Namun di perjalanan tiba-tiba labirin bergerak sendiri, membuat Andromeda terjepit dinding labirin. Perseus dan Agenor berusaha membebaskannya, tapi setelah berhasil membebaskan Andromeda, Perseus terpisah dari Agenor dan Andromeda. Di sini Perseus bertemu Minotaur dan menyerang Perseus. Langsung saja Perseus mengambil Berserker Fury lalu gunain Inspire-nya untuk melawan Minotaur. Akhirnya dengan gampangnya Perseus mengalahkan Minotaur. Labirin terus bergerak hingga akhirnya berhenti. Lalu Perseus bertemu Andromeda dan Agenor kembali. Tanpa disadari mereka telah sampai di Tartarus. Sementara Zeus kekuatannya hampir terkuras saat Kronos terbangun. Zeus meminta maaf kepada Hades karena telah mengusirnya ke dunia bawah. Tiba-tiba Ares datang dan memukul Hades. Ares akan membunuhnya pakai petir Zeus, namun Zeus menahan petir tersebut agar tak mengenai Hades. Akhirnya Hades menyesal atas perbuatannya dan membawa Ares jauh ke bawah dari Zeus. Perseus, Agenor, dan Andromeda segera membebaskan Zeus. Kronos kini sudah mempunyai kekuatan dan akan keluar dari dinding Tartarus. Ares kembali datang lalu menyerang mereka. Karena Ares ini sudah beli dominan es dan Athena Shield, dia sangat kuat dan susah dikalahkan. Ares mengambil garpu Popmi milik Hades lalu melemparnya ke punggung Zeus yang akan kabur. Dengan sisa kekuatannya, Zeus membawa Perseus dan lainnya keluar dari Tartarus. Zeus yang sekarat dibawa ke pangkalan tentara Argos. Kini Kronos bakal keluar dan mendatangi Zeus.
Hanya tombak Trium lah yang bisa mengalahkan Kronos. Mereka sudah punya dua dari bagian tombak Trium, yaitu Trisula dan Garpu. Jadi tinggal satu lagi, yaitu petir milik Zeus yang kini berada di tangan Ares. Perseus berniat akan melawan Ares. Dengan menaiki Pegasus, ia OTW menemui Ares. Sedangkan Agenor dan Andromeda bersama pasukan lainnya akan menahan Kronos. Kronos melepaskan pasukannya yaitu Makai untuk menghabisi pasukan Andromeda. Perseus akhirnya bertemu Ares yang sudah bersama Helios. Dikira Ares ini mau membunuh Helios, namun tidak. Tujuan Ares membawa Helios untuk menyaksikan Perseus mati di tangannya. Pertarungan antara Perseus dan Ares dimulai. Awalnya Perseus kalah karena Ares ini sudah beli dominan es dan Athena Shield, jadi sangat kuat. Hingga akhirnya Perseus membeli Malefic Roar dan Demon Hunter. Ditambah dengan Inspire, alhasil Ares bisa dikalahkan. Lalu Perseus menyatukan ketiga senjata para dewa menjadi tombak Trium yang bakal menghancurkan Kronos. Sementara Hades dimak-dimik menghampiri Zeus dan memaafkan Zeus. Hades memberikan kekuatan kepada Zeus yang membuat Zeus 10 kali lebih muda. Mereka berdua segera menyerang Kronos tanpa senjata. Terlebih dahulu Zeus dan Hades menghabisi para Makai. Lalu mereka menyatukan kekuatannya untuk menyerang Kronos. Kronos tak tinggal diam, dia menyerang balik Zeus dan Hades, membuat Zeus terluka parah karena tak kuat menahan serangan Kronos. Sedangkan Perseus bersama Pegasusnya akan memasuki mulut Kronos untuk menyerang jantung Kronos. Dengan tombak Trium, Perseus berhasil menyerang jantung Kronos, dan akhirnya Kronos dapat dihancurkan. Setelah itu, Perseus menemui Zeus yang kembali sekarat. Hades memberitahu Perseus bahwa sekarang Zeus tidak berdaya dan akan pergi. Benar saja, kini Zeus telah pergi dan lenyap. Sedangkan Hades kini kehilangan kekuatannya dan akan kembali ke dunia bawah. Lalu Perseus menemui Andromeda yang dulu ia tolak. Di sini mereka bertukar air liur. Dan film ini ditutup dengan Perseus memberikan pedangnya kepada Helios. Oke, semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah gunain pasta gigi sebagai sampo karena itu dapat memutihkan rambut kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.